Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Perjanjian. Masihkah relevan di tengah dunia yang penuh kompromi seperti saat ini? Sahabat yang saya kasihi, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba praktis. Orang tidak lagi terlalu memikirkan komitmen jangka panjang. Bahkan dalam kehidupan rohani, banyak orang ingin berkat yang instan, tanpa proses, tanpa pertobatan. Kita melihat fenomena gereja yang penuh program, penuh aktivitas, tetapi banyak orang hatinya kosong. Doa-doa dinaikkan, tetapi hidup tidak pernah berubah. Kita ingin Tuhan memulihkan bangsa, memulihkan keluarga, bahkan memulihkan ekonomi kita. Tetapi seringkali kita lupa satu hal, bahwa Tuhan bekerja melalui perjanjian. Pertanyaannya, mengapa doa kita terasa tidak dijawab? Mengapa luka rohani kita tidak sembuh-sembuh? Hari ini kita belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1-22. Sebuah momen ketika Tuhan sendiri turun menjawab doa Salomo dan memberikan prinsip yang sangat jelas bahwa pemulihan tidak pernah terjadi tanpa perjanjian. Sahabat, kitab Tawarikh ditulis dalam konteks yang sangat unik. Ini bukan ditulis pada masa kejayaan Israel, tetapi setelah masa kehancuran, setelah pembuangan. Umat Tuhan waktu itu kehilangan segalanya. Tidak ada raja besar seperti Daud, tidak ada kemegahan seperti Raja Salomo. Bahkan identitas mereka pun mulai kabur. Dalam situasi itu, penulis kitab Tawarikh menekankan satu hal. Harapan umat tidak terletak pada sistem politik, tetapi pada relasi dengan Allah melalui perjanjian. Ketika kita membaca kitab 2 Tawarikh 7 ayat 1-3, api turun dari langit. Ini bukan sekedar mujizat. Dalam konteks timur dekat kuno, api ilahi adalah tanda bahwa Allah menerima korban dan hadir di tengah umat. Lalu ayat 12-22 menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Tuhan berbicara langsung kepada Salomo tentang syarat pemulihan bangsa. Artinya apa? Bait Allah bukan jaminan otomatis. Ibadah bukan jaminan otomatis. Status umat pilihan pun bukan jaminan otomatis. Yang menjadi kunci adalah kesetiaan terhadap perjanjian. Sahabat, ini sangat relevan. Hari ini banyak orang merasa aman karena identitas sebagai orang Kristen. Tetapi mereka melupakan kehidupan yang sesuai dengan perjanjian mereka dengan Tuhan. Sahabat, mari kita lihat lebih dalam ayat kunci dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Di sana ada 4 kata kerja yang penting. Yang pertama, merendahkan diri. Artinya menunjuk pada sikap hati, bukan sekedar tindakan luar. Kata yang kedua, berdoa. Artinya relasi yang aktif, bukan formalitas agama. Kata yang ketiga, mencari wajahku. Bukan mencari tangan Tuhan atau mencari berkat, tetapi mencari pribadinya Tuhan. Yang kata yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Ini artinya pertobatan total, perubahan arah hidup. Lalu respon Tuhan ada 3. Di sana Tuhan berkata, aku akan mendengar, aku akan mengampuni, aku akan memulihkan. Struktur ini menunjukkan pola perjanjian. Tanggung jawab manusia mendapatkan respon anugerah dari Allah. Tujuan penulis kitab Tawarikh sangat jelas, untuk membentuk identitas umat pasca pembuangan agar mereka mengerti bahwa pemulihan nasional dimulai dari pertobatan spiritual. Sahabat, ini bukan sekedar teks sejarah. Ini adalah prinsip ilahi yang melampaui zaman. Sekarang mari kita masuk pada inti khotbah kita hari ini tentang perjanjian yang menyembuhkan. Mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, perjanjian menuntut kerendahan hati.
Tuhan tidak mencari orang hebat, tapi mencari hati yang hancur. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan ego kita. Kita masih merasa benar, merasa layak, merasa tidak perlu diubah. Tetapi perjanjian Tuhan dimulai dari satu hal, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada pintu pemulihan. Pelajaran yang kedua, perjanjian menuntut pertobatan yang nyata. Sahabat, iman bukan hanya percaya di kepala. Iman harus terlihat dalam perubahan hidup. Tuhan tidak berkata, kalau umatku rajin ibadah. Tetapi Tuhan berkata, berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa, saudara? Ada keputusan yang tegas, ada keberanian meninggalkan dosa, ada perubahan arah hidup. Jadi tanpa pertobatan, doa hanya akan menjadi rutinitas belaka. Pelajaran yang ketiga, perjanjian membawa pemulihan yang total. Kita perhatikan respon dari Tuhan. Ia mendengar, Ia mengampuni, Ia memulihkan. Ini bukan pemulihan sebagian, ini pemulihan total, yaitu hati yang luka dipulihkan, keluarga yang retak dipulihkan, bahkan negeri pun dipulihkan. Sahabat, Tuhan tidak setengah-setengah. Kalau kita kembali sungguh-sungguh, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Jadi, sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran yang sangat penting, bahwa pemulihan tidak terjadi karena aktivitas rohani. Pemulihan terjadi karena kesetiaan kita pada perjanjian. Dan perjanjian itu sederhana untuk kita terapkan. Rendahkan dirimu, berdoa dengan sungguh-sungguh, carilah wajah Tuhan, dan tinggalkan dosa. Di dalam terang perjanjian baru, kita melihat penggenapannya di dalam karya Kristus. Melalui pengorbanannya, jalan pemulihan itu terbuka lebar. Namun prinsipnya tetap sama. Tidak ada kesembuhan tanpa pertobatan. Hari ini saya mau mengajak sahabat semua, jangan hanya menjadi orang Kristen yang aktif bergereja, aktif berpelayanan saja. Jadilah orang Kristen yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Pesan kunci bagi kita semua, jika umat Tuhan kembali kepadanya, Tuhan pasti memulihkan. Mulai dari diri kita, mulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang sadar bahwa seringkali kami jauh dari-Mu. Kami sibuk dengan aktivitas, tetapi melupakan hubungan dengan-Mu. Hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada perjanjian. Engkau tidak berubah, tetapi kami yang seringkali berubah. Ampuni kami ya Tuhan, atas kesombongan kami, atas dosa yang kami pertahankan, atas hati yang tidak sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk merendahkan diri, untuk berdoa dengan benar, untuk mencari Engkau lebih dari segalanya, dan berani meninggalkan jalan yang jahat. Kami percaya janji-Mu, Engkau mendengar, Engkau mengampuni, dan Engkau memulihkan. Pulihkan hidup kami ya Tuhan, pulihkan keluarga kami, pulihkan gereja kami, dan pulihkan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.